masing-masing individu yang ada di company gitu, yang employee mau levelnya apapun, itu adalah bukan center of the universe. Nah, center of the universe itu adalah company gitu. Kita ini adalah ya contoh kalau misalkan galaksi Bima Sakti itu semua mengelilingi matahari. Nah, kita ini planet-planetnya. Nah, seringkali yang terjadi jadi tantangan buat di bawah itu dari pertanyaan lu adalah setiap orang itu menempatkan diri jadi mataharinya gitu. Betul. Atau bahkan jadi buminya tapi maunya matahari ngelilingin dia. Nah, Betul. itu yang susah sih. Menurut gue juga ada beauty of startup adalah kita bisa langsung implement ya. Jadi mungkin ya ada plus minusnya lah ya. Kita implementasi bisa langsung, tapi memang iterations-nya itu banyak sekali yang ada beberapa bad impact juga ya. Kita harus beresin di belakang. Gue selalu punya prinsip gini, kalau mau temuin cara lain tuh bagaimana bukan menempatkan kursinya di tempat kita gitu. Tapi bagaimana menempatkan kursi di market yang kita mau tuju. Dari sana itu kita berpikir, bertindak, coba menganalisa bagaimana mereka bertindak, berpikir dari kursinya mereka. Nah, dari situ kita bisa konekin tuh. Nah, karena kadang-kadang jalannya mereka di sini, jalannya kita di sini. Nah, kita yang mesti nyamperin sih. Gitu. Nggak bisa yang kita, oke, gue cuma mau begini. Gitu. Betul. Nah, itu kebanyakan kalau di corporate begitu. Nah, kalau di startup itu memang lu harus lincah masuk sampai dengan target yang kita tuju. Hai guys, welcome to Dear Makari Podcast bersama saya Arfi Gadipura, selaku Chief Customer Officer dari Makari. Bersama saya ada Sandi Suryanto sebagai Chief Revenue Officer. Nah, kita hari ini mau ngomongin apa, San? Nah, hari ini bersama teman-teman kita akan bicara tentang pengalaman kita di SaaS company, working in SaaS company, sama kemudian gimana inovasi dan growth di SaaS business. Oke, tapi mungkin dibikin lebih ringan kali ya. Sini kita sedikit informal nih sesinya gitu. Betul. Jadi kita bicara santai aja lah ya. Iya. Oke, mungkin ya awal-awalnya gimana, San? Bisa sampai ke SaaS company nih di Indonesia gitu ya. Nah, ini pengalaman yang cukup panjang dan menarik lah ya. Jadi kalau sedikit perkenalan buat teman-teman sekalian. Jadi saya mungkin ngabisin waktu sekitar 12 tahun tuh sebelumnya di bidang sales di FMCG, Fast Moving Consumer Goods. Nah, since kemudian tahun 2017 itu rasanya mulai bosen nih. Terus kemudian kayaknya segala sesuatunya berjalan sama-sama aja. Dan kemudian pada saat itu memang tech company terus kemudian digital itu pada saat itu sedang lagi berkembang banget. Kemudian ada tawaran di mana kemudian saya untuk bisa masuk ke awal-awal Makari itu seperti kita tahu adalah merger dari beberapa company lah ya. Nah, kebetulan saya sendiri itu dari Slicker. Nah, 2017 waktu ditawarin masuk Slicker itu ya unik sih, agak sedikit memberanikan diri dan ada gamblingnya juga lah ya. Karena pada saat itu Slicker itu 2017 itu baru running secara resmi itu sekitar 1-2 tahun. Dan kalau ditanya customernya ada berapa, masih sangat sedikit banget. Dan kalau dilihat pengalaman pada saat itu cukup mencengangkan sih waktu dari corporate gitu ya. Corporate terus kemudian masuk ke startup gitu ya. Startup kecil lagi gitu kan. Ya bilang kecil nggak enak juga lah ya. Jadi pada saat itu sudah mulai berjalan. Slicker itu udah 50 orangan lah. Cuman memang gue ditempatin untuk pegang gimana growth bisnisnya gitu. Nah, tetapi memang customer itu sendiri masih sedikit banget gitu. Jadi masih ingat banget waktu pertama kali itu hanya ada sekitar 5 sales lah ya. Beberapa teman-teman masih ikut sampai sekarang. Tapi kalau lihat mereka waktu pada saat awal itu ya masih unyu-unyu lah ya, lucu-lucu gitu ya. Jadi pada saat awal kerja itu waktu masuk Slicker tuh cukup awal-awal itu mempertanyakan ya. Gue buat keputusan yang benar gak nih ya dari yang awalnya. Karena kebanyakan juga fresh grade kan ya. Betul, fresh grade dan agak beda banget sama corporate. Nah, kalau di corporate itu dulu misalkan pegang ya 100 orang lebih dan kemudian juga biasanya udah lebih senior dan pengalaman di sales tuh lama, udah lama gitu. Jadi udah tahu cara jualan, ketemu customer. Nah, waktu masuk pertama kali Slicker cukup unik nih. Jadi waktu seminggu pertama gitu ya nanya ya, oke, apa yang kalian kerjain gitu ya. Terus kemudian cerita lah ya, ketemu customer dan lain-lain. Terus gue tanya dong, resultnya gimana? Oh ya nggak ada yang deal. Ya penting meeting gitu ya, kan. Yang penting meeting. Jadi yang penting itu konsep pada saya itu meeting. Terus kemudian gather data. Jadi gue bilang
kok agak beda nih ya. Jadi terus kemudian ya itulah pengalaman pertama yang agak cukup buat gue yang dari orang corporate masuk ke startup itu cukup mengagetkan lah ya. Gitu. Tapi gimana tuh San? Kayak dari pengalaman lo itu kan dari mulai building sales from zero istilahnya kan sampai akhirnya sekarang kita udah 1,000 over employees gitu di Mekari gitu. Gimana cara lo navigasi in between gitu? Nah, jadi kalau dibilang gimana growth-nya sebenarnya ini salah satu yang cukup menjadi ada suka dukanya lah ya. Sukanya kita bisa lihat bahwa sampai sekarang artinya udah growth banget dari tadinya 5 orang, terus kemudian ada merger pun juga banyak cerita di balik itu gitu ya, karena harus menyatukan semua kebudayaan dan lainnya sampai akhirnya sekarang mungkin udah 200-300 orang, bahkan secara company udah 1.500 gitu ya. Nah, cara growth-nya itu mungkin ada beberapa tahap gitu ya. Kayak waktu awal itu memang balik lagi harus menempatkan diri itu bagaimana sih mendidik langsung atau mengajari langsung atau sharing knowledge langsung ke sales ini adalah bahkan sampai ke titik level yang paling menurut kalau di sales itu adalah bagaimana cara berjualan, bagaimana cara bertemu customer. Sales one-on-one banget lah. Betul, jadi harus sampai diajarin gimana sih caranya kemudian menarik perhatian atau closing the deal atau jangan sampai udah habis presentasi gitu tapi nggak ada conclusionnya. Itu sih, itu tahap awal banget tuh gitu. Nah terus kemudian kalau udah tahapnya kemudian seperti kita tahu Mekari itu merger gitu ya. Nah merger itu udah next level tuh. Next level karena habis itu adalah kita nggak bisa terus-terusan ngajarin langsung kan. Harus memang udah mulai ada leader di bawah kita. Nah, bagaimana memilih leader dan kalau memang leadernya itu adalah kita interview atau tarik dari luar, nah itu yang memang juga harus jadi titik krusial ya memilih. Atau yang kedua adalah given. Karena sebagian kalau dari merger itu given bentuknya. Nah, kalau given itu adalah bagaimana kita bisa masuk ke kebudayaannya atau budaya yang dibawa dari company sebelumnya, terus kemudian bisa menurture mereka. Apa sih arti seorang leader? Bagaimana kemudian adalah bahwa mendidik atau men-sharingkan ke mereka itu mereka harus men-sharingkan lagi ke bawah. Udah another level ya, beda sama waktu didik sales awal. Jadi menyelaraskan culture-nya sekaligus cascade down ke bawahnya gimana kan? Betul. Jadi challenge yang beda lagi dong jadinya istilahnya. Betul. Nah, nanti semakin gede lagi ke sini semakin beda lagi karena level layernya udah beda lagi. Jadi kalau mungkin interestingnya kalau gue joinnya pas merger ya, betul. Pas udah post merger gitu. Jadi mungkin sedikit lebih dinamikanya lebih different gitu ya. Jadi kalau lo joinnya pas Liker nih masih 50 employees building out. Actually Suwandi dulu approach gue pas Liker gitu kan. So it was kayak tahun berapa ya? 2019 kali ya, 19 awal lah gitu. Yang gue inget pokoknya cukup panjang lah. Kayaknya lu sempet gak yakin masuk lah. Oh iya, 2018 awal mungkin malah kayaknya. Pada saat Slicker lagi lumayan growing lah ya. Betul. Waktu itu gue research juga tuh Slicker apa sih HRIS. Oke, HRIS back then was kayak apa ya, gak kedengeran lah gitu seperti apa gitu. Nah terus what interests me the most adalah pada saat ada Mekari Conference gitu kan. So ada lumayan gong tuh dan they are saying that it's a merger between a lot of different SaaS company gitu kan. Ada jurnal, Slicker, Talenta waktu itu. Betul. Makanya waktu itu gue juga reach out balik lah ke Suwandi. Oh ngobrol-ngobrol lagi yuk. Kayaknya lumayan menarik nih gitu kan. Nah pas masuk mungkin lebih. Bedanya kalau sama lu mungkin dulu kan sangat very early stage ya. Kalau kita ngomongin SaaS early stage. Kalau mungkin di gue udah mulai lebih mature. Walaupun mature-nya berantakan ya. Namanya startup lah ya. Apalagi merger 3 perusahaan gitu kan. Culture-nya beda, sistemnya beda semua gitu ya. Jadi mungkin kalau dari sisi gue challenge-nya lebih banyak dari sisi navigating the people and processes karena ya to be honest back then kita ngomongin data aja kita mau nanya ini gimana San sales achievements lo sekarang gitu nanya orang A, orang B, orang C beda semua ada jawabannya. Itu menarik tuh. Jadi gue ingat banget waktu lo masuk itu sebenarnya ya buat gue bersyukur banget ya karena pada saat itu sebelumnya ya data itu salah satu yang SaaS lah ya semua bukan SaaS sih semua startup lah ya. Semua startup itu pasti itu jadi masalah gitu. Jadi kalau awal-awal dulu sebelum lo masuk gitu data hari ini misalkan ada 100 juta gitu besok bisa berubah. Nah, kalau berubahnya naik sih nggak apa-apa tapi kalau turun tuh sial. Jadi sangat tergantung dengan mood sales ya. Kadang kalau salah input pun bisa salah semuanya. Betul. Ya karena mungkin kalau di growth stage ya kalau gue ngelihatnya lebih penting tuh masalah konsistensi terkait informasi gitu ya. Karena kan kita mau coba nge-scale, mau fix the problem tapi kalau nggak tahu apa yang mau di-fix jadi gimana yang apa yang kita kerjain gitu kan. Makanya waktu gua pertama kali join sih sebenarnya lebih pengen ngebenerin dulu nih gimana fundamentalnya gitu ya. Makanya kita implement CRM waktu itu gitu ya. One of the biggest project yang kita lakuin di 2019 awal gitu ya. Itu juga lumayan painful tuh.
kayak getting the buy-in from the VP of sales-nya gitu kan, from the the operational people-nya gitu, itu juga lumayan challenging juga lah ya. Tapi ya surprisingly Pak abis dijalanin, jalan-jalan aja tuh gitu kan. Emang kadang harus sedikit dipaksakan sih, karena ya sebelumnya kan nyaman gitu, berantakan. Ada di, ya kita walaupun bukan sampai yang corporate banget di kertas gitu ya, tapi ya Excel lah ya, di mana-mana Excel, dan tapi Excelnya hari ini apa, besok lupa filenya ada di mana gitu. Betul. Dan I think yang menjadi lumayan menariknya juga adalah dulu spiritnya tuh memang udah bagus gitu ya, spirit orang-orang within the company. So the culture is actually lumayan oke gitu. Cuman masalahnya adalah they don't know where to go gitu kan. Direction-nya belum jelas kan. Kita secara company pun masih, ya namanya baru merger ya, kita masih finding out identity ya. Dulu kita masih mikir, apakah Slicker atau talenta gitu kan. Intinya kita juga go with talenta, dan banyak hal yang sifatnya mungkin lebih banyak subjektif karena kita nggak punya data as a benchmark gitu kan. Nah itu mungkin ya pengalaman kita kali ya awal-awal join SaaS company nih gini. Nah sekarang mungkin Deng ini udah berapa tahun San di Mekari? Ini masuk tahun ke-6 sekarang. Udah 6 tahun ya? 4 tahun ya? 4 tahun ya, gue 4 tahun ya. Nah udah 6 tahun kan di SaaS industry kan, sebelum di FMCG gitu. What makes you think kayak ini adalah industri yang tepat buat lo untuk menjalani karir gitu di SaaS? Oke. Ya 6 tahun rasanya sih jawabannya udah tepat lah ya. Kalau nggak tepat mungkin 1-2 tahun udah cabut lah ya. Sebenarnya kalau bicara tepat agak sedikit, mungkin gue jelasin sedikit agak perbedaan dengan antara corporate sama startup lah ya. Sebenarnya ini saling menguatkan sih. Jadi pengalaman di corporate itu membuat gue lebih bisa fasih untuk bagaimana membangun tim dari startup sendiri. Tapi dari startup sendiri gue banyak dapat pelajaran. Jadi banyak dapat blessing gitu. Bagaimana company ini harus bekerja lebih cepat. Kalau pakai bahasanya gue tuh adalah yang gue pelajari dari startup itu adalah lincah. Jadi harus lincah gitu. Di corporate itu kan mungkin agak sedikit kurang lincah lah ya. Di startup ini terutama fase-fase awal tuh lincah banget. Ibaratnya tuh kalau kita waktu awal tuh naik motor gitu ya. Jadi kemana-mana sat-set gitu gampang. Tapi ada pelajaran menarik juga. Udah Mekari itu kan udah dibilang bukan startup banget ya. 1.500 employee, terus udah gede banget, customer-nya banyak. Nah mulai ke fase berikutnya, nah ini yang menarik. Banyak hal yang sebenarnya tetap harus jaga lincahnya, tetapi sudah mulai fundamentalnya dibangun seperti yang lo bilang tadi. Datanya, tadinya kan lincah banget kan, saking lincahnya Excel di mana-mana gitu kan. SOP-nya. Nah itu pelan-pelan, jadi mulai dari tadi motor satset udah mulai ke mobil gitu, belok juga mesti lihat hati-hati, tapi tetap harus lincah. Sampai terakhir ya kalau sekarang mungkin kayak kapal besar lah ya, kapal besar yang memang begitu belok juga nggak bisa langsung set gitu ya. Hanya kayak bajai mau belok gitu, cuman kayak hanya dia sama Tuhan yang tahu gitu. Betul. Nah ini kan sebenarnya kan menarik ya San, kan I think you and I experience the same juga gitu ya. Kita sekarang lagi mau grow, still go quite fast gitu secara number of growth-nya, tapi juga at the same time kita perlu build the fundamentals yang jauh lebih rigid, mungkin lebih mirip-mirip corporates gitu ya, masalah corporate governance-nya, SOP-nya yang kadang itu sebenarnya menghambat growth gitu kan. Nah, pengalaman lo gimana San navigating the challenges between growth versus compliance mungkin ya bahasanya gitu. Ya growth-nya, compliance-nya gitu ya. Karena ini yang terjadi di tim kita lah ya selalu ya. Jadi kayak sales maunya semua masuk cepet gitu. After sales nanti bilang ya ini gimana gitu. Belum nanti ada SOP di finance dan lain-lain. Tapi menarik sih ini. Jadi kalau dari gue lihatnya adalah kalau terutama kita tahu lah ya startup itu masuk ke fase yang sebenarnya adalah orang sebutnya adalah winter tech gitu ya. Kemarin-kemarin masih bilangnya winter is coming, tapi sekarang udah winternya udah coming gitu ya. Gitu. Jadi kalau gue simpulinnya adalah di tahun 2023 ini adalah tahun dimana satu kata yang sangat tepat itu adalah gimana growth your productivity. Nah, productivity ini means memang harus ikutin semua aturan yang ada, terus kemudian udah mulai liatin bahwa setiap orang ini harus menghasilkan berapa gitu. Mungkin ini yang sebelumnya banyak di startup ini nggak diukur kan. Gitu. Jadi itu yang dipaksa juga memang tim gua terutama di tim sales gitu ya, memang juga harus produktif gitu. Nggak bisa cuma masukin doang, harus comply juga. Nah, ini yang memang ya pasti ada pertentangannya lah, tapi this is the art, artnya startup untuk memang berkembang gitu. Nah ini menarik juga sebenarnya kalau di tempat lu ya, gue liatnya satu sisi harus comply gitu. Nah kita tahu lah ya bahwa
salah satu kunci keberhasilan itu adalah memang gimana kita bisa menempatkan diri dari angle customer. Ya, Nah ini tempat lu banget nih. betul, Nah, betul. tantangannya apa sih waktu Betul, di betul. WinterTech sendiri? Ya, mungkin buat yang belum aware gitu ya, di tim gue ini customer nih megang beberapa functions gitu ya, dari mulai kita onboarding clients, activations, kita make sure mereka pakai the product, customer success, sampai ujungnya mereka renew sama kita gitu ya, or even kayak expand lah, di upsell dan cross sell gitu ya. Jadi kendalanya memang di kita itu sekarang as we grow ya, sometimes we grow commercially, we grow faster than our product gitu. Itu yang menyebabkan mungkin kita butuh saling catch up lah ya satu sama lain between our teams juga di internal di Mekari gitu. Nah, what I did was actually trying to build a strong foundations di timnya. Jadi kayak understanding kalau kita sebenarnya matrix utamanya apa sih? Karena it's easy to get lost in all different measurements ya. Kita ngomong kayak data fatigue gitu ya. Kita bisa measure a lot of data, tapi jadinya malah bingung nih mana yang mau dilihat gitu kan. Jadi mungkin yang gue bantu tim untuk set adalah priorities gitu ya. Kita perlu set priorities on what needs to be achieved on a certain period of time gitu. Dan juga mungkin yang perlu involvement lebih dalam adalah masalah dealing with stakeholders yang terkait gitu. Karena mungkin kalau di level operational pasti ujung-ujungnya lempar-lemparan gitu kan. Betul. Kayak mereka nggak bisa decide on what needs to be done gitu kan. Nah itu yang dibutuhin di levelnya kita gitu kan. Di level chief level, di level KVP gitu. Untuk bisa turun dan bantu nge-resolve, unbottled the bottleneck gitu. Karena kita ngelihat seringkali kejadiannya adalah kadang mereka hanya melihat di sisi yang masing-masing gitu. Betul. Ya, Kacamatanya salesnya sendiri lah betul. ya. Jadi kacamata kuda gitu kan. Tapi kan kalau kita di level chief level kita harus ngeliatnya di level company gitu kan. Yang mungkin gimana nih kita bisa saling compromise each other supaya bisa getting the bigger goals gitu as a company gitu. Nah, itu mungkin yang sometimes perlu dibuka kacamatanya tim-tim kita gitu. Nah, itu yang I think that's the beauty of working in a startup yang lagi growth banget gitu kan. Makanya kita mungkin namanya juga Power Your Growth ya gitu ya. Kita juga pengen nge-influence companies yang kita serve juga bisa have a similar growth to us gitu juga. Nah, di customer team ini jangankan antara sales dan after sales gitu ya. Within customer team juga sering banyak conflicts gitu kan. Kayak ngomongin kayak dari si activations gitu ya. Ntar activationsnya mungkin kurang proper sehingga menyebabkan clientsnya ada issue di belakang gitu, customer support gitu ya. Nah itu yang kadang-kadang juga perlu diliatin gitu. Kenapa sebenarnya root cause-nya apa sih gitu? Karena kalau kita hanya solving ada yang di atasnya aja nih kayak iceberg-nya aja itu nggak akan bisa nge-solve everything gitu. Nah makanya gue selalu mengedepankan masalah root cause-nya apa gitu. Jadi jangan cuma surface-nya aja nih yang di-touch, tapi understanding root cause-nya apa harus dibenerin gitu. Nah building that habit to be honest is not easy gitu ya. Karena nggak semua orang punya punya kepentingan untuk punya drive untuk ke arah sana. Karena mereka banyak juga yang mungkin sifatnya yang penting next day I'm survive gitu. Jadi nggak mikirin yang lebih ngomongnya 2 tahun 3 tahun ke depan gitu. Nah, instilling that habit di tim menurut gua jadi kayak poin yang paling utama sih. Karena itu akan jadi autopilot kalau mereka udah biasa ngerjain seperti itu gitu kan. Nah, I think that's even not only in startup kali ya, di corporate juga I think banyak banget masalah culture, masalah kayak getting the productivity up gitu kan. Against cascading down the visi, the values yang kita mau for the companies, I think is very important sih di tim gue juga gitu. Gue setuju sih mengenai yang visi itu karena dulu kalau dari corporate juga itu memang visinya itu sampai ada bagian satu khusus tuh biasanya untuk memang membangun culture karena visi dari atas itu harus netes sampai paling bawah. Betul. Nah, tapi gue ada satu menarik mengenai ini ya, buat mungkin teman-teman juga nanya mengenai kayak innovation versus detail gitu versus operation. Nah, kita ini kan berdua nih operational banget nih ya. Betul harus mikir. Sedangkan waktu mau power growth gitu ya, your growth gitu ya, butuh inovasi tetap jalan terus. Nah, tapi begitu memang udah makin gede, nah versusnya itu sama operation gitu. Sampai dibilang kan bahwa the detail is in the devil in the detail gitu ya. Nah, gimana lo ngeliatnya antara inovasi karena biasa kan idea sih biasa ya, startup itu memang terbiasa dengan idea-idea. Nah, tapi udah berbenturan dengan yang namanya operation in the detail, bicara tentang execution. Nah, itu yang poin penting ya kayaknya. Betul. Gimana lu lihatnya? Ya, I think
kalau di sini ya kita udah ngeliatnya juga ada dua fase bisnis gitu ya. Kita ngomongin incubation sama yang udah mature gitu ya. Kalau kita ngomongin kayak produk talenta, journal is a mature product yang kita memang udah build over the years gitu kan. Tapi kan kita nggak mau stuck di situ, kita mau build more and more products gitu to serve to the market yang lebih relevan juga gitu kan. Makanya penting untuk misahin antara 0 to 1 sama 1 to 1000 gitu. Karena cara modelnya, operating modelnya berbeda gitu. Kita ngomongin 0 to 1 produk baru launching nih, belum tahu apakah ini PMF, product market fit, apakah ini actually bisa kita jual, apakah operationsnya scalable gitu kan. Nah, itu idenya banyak lah betul, pokoknya. betul. Nah ini perlu di-scrutinize dulu nih sama satu tim yang terpisah gitu. Dan dia mestinya fokus ke arah sana gitu. Jadi tidak mengganggu operations yang BAU. Kenapa? Karena kalau udah BAU itu sifatnya udah kayak industri gitu ya. Istilahnya udah rodanya berputar terus. Dan Kita ini ganggu, engine-nya kita udah jalan gitu udah ya. jalan. Ganggu sedikit aja itu bakal nge-involve disruptions yang besar gitu. Nah gimana ini bisa jalan sendiri tapi kita bisa tetap innovate gitu. Nah itu kan pertanyaannya kan adalah kalau menurut gue adalah ya langkah yang kita ambil udah benar gitu. Kita build innovation tribe di mana dia fokusnya adalah lebih ke arah finding the PMF for new products gitu. Sampai in the end kita ada milestone kita set misalnya kayak up to certain revenue target, dia bisa dipindahkan ke BAU operations, meaning dia sudah product market fit gitu ya. Nah itu tapi even dan in theory ya itu bagus gitu kan. Implementasinya susah. Kenapa? Karena kan you're still dealing with the same customers kan. Betul. Sometimes it's overlapping Pasti happen ada gitu kan. overlapping. Nah itu gimana kita bisa set clear boundaries within the team lah. Gimana kita bisa bagi roles and responsibilities-nya supaya lebih jelas juga gitu. Nah there is no right or wrong answers gitu ya di sini ya. Kita masih pikirin apa yang paling praktikal untuk dilakuin gitu. Jadi mungkin di sini akan banyak iteration, akan banyak kayak experimentation juga yang kita bisa lakuin di team operations gitu untuk gimana bisa ngebalance. Kita mau support innovations, bukan berarti kita nggak mau support innovations ya, karena kita believe in continuous improvements juga gitu, secara company, secara values individu juga gitu. Nah, tapi gimana kita bisa nge-minimize disruptions-nya si innovations ini ke dalam operations yang BAU gitu. Nah, menurut gua itu jadi faktor penting sih, karena banyak sekali startup yang mungkin investing in a lot of different products gitu ya, at a very high pace, tapi nggak mikirin operations di belakangnya. Betul. Sehingga ujungnya, yes they can achieve the high growth, tapi nggak sustain. Betul. Ujungnya collapse juga gitu kan. Itu yang terjadi sebenarnya kalau dibilang WinterTech ini bakal akan memfilter gitu ya. Betul. Company yang akan survive atau enggak. Biasanya di setiap industri, kalau belajar dari industri-industri yang lain, memang ada masa-masa seperti ini gitu. Jadi memang yang company-company yang bisa lewatin badai ini, itu company yang memang survive. Salah satunya benar yang lu bilang. Bahwa memang ya inovasi satu hal, tapi eksekusi terus bagaimana operationnya itu menjadi hal yang menentukan. Dan tentunya adalah kayak kalau dibilang C-level itu menentukan di mana sih bagian C-level di mana. Nah ini part yang penting sih menurut gua. Karena C-level itu harus memang melihat selalu adalah helicopter view. Kalau C-levelnya hanya melihat masing-masing bagian gitu, contoh kayak kita gitu, wah kita bisa perang tiap hari, mungkin bisa bawa samurai gitu ya. Jadi harus bisa melihat loh, kepentingan company mau geraknya kemana nih, kapalnya mau ke arah mana gitu. Jadi sometimes itu yang memang menurut gua C-level itu harus memang sebagai leader gitu, harus bisa membawa timnya itu, mengajak tim itu melihat itu, sehingga bisa lihat company ini. Kalau nggak susah, kalau makin bawah, terutama kalau startup udah makin gede gitu ya, levelnya udah makin bawah, ya makin bawah akan ngeliatnya cuma bagian pekerjaan dia. Harus dikasih lihat tuh big picture-nya kayak apa sih. Nah itu poin menarik deh, San. SSG levels ya. Ya gue juga masih belajar ya, karena gue di C-levels juga baru setahun setengah kali baru. Ya, kurang lebih. Nah, gimana cara lo ngebalance antara company punya objektif sama your team punya kepentingan gitu. Karena kan sometimes ya regardless ya kan you're still being entrusted for a certain teams gitu yang punya OKR spesifik gitu kan. Tapi kan you're actually being tasked juga as a C-level is part of the company punya objektif juga gitu kan. Nah gimana ngebalance ini nih antara punya directions company as a whole sama your teams punya specific goals gitu. Nah, ini gue baru sampaikan ke tim gue kira-kira 2 minggu lalu lah. Ini gue punya satu teori lah namanya. Jadi kayak kalau ngelihat antara KPI pribadi sama company itu, dan ini juga terjadi mungkin di habit lah ya, habit anak-anak. Gue nggak bilang anak-anak sekarang lah ya, karena gue juga anak muda masih gitu. Jadi masih 20 lah ya. Enggak sih juga sih. Masih 3 akhir lah. Jadi gue bilang selalu punya teori kayak gini. Jadi kita itu adalah selalu menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Jadi kalau contoh teori gue itu adalah bahwa masing-masing individu yang ada di company gitu, yang employee mau levelnya apapun, itu adalah bukan center of the universe.
Nah, Ya, center of betul. the universe itu adalah company gitu. Kita ini adalah ya contoh kalau misalkan galaksi Bima Sakti itu semua mengelilingi matahari. Nah, kita ini planet-planetnya. Nah, seringkali yang terjadi jadi tantangan buat di bawah itu dari pertanyaan lu adalah setiap orang itu menempatkan diri jadi mataharinya gitu atau Betul. bahkan jadi buminya tapi maunya matahari ngelilingin dia. Nah, Betul. itu yang susah sih. Jadi kalau gue bilang gini, kalau secara individu kita capai KPI tapi company itu nggak capai, there's something wrong. Iya. Artinya adalah lu menuju ke arah yang menarik company itu ke arah yang merugikan. Nah itu nggak bisa. Jadi semua itu memang harus menjadi satu. Jadi nggak boleh offside lah istilahnya ya. Oke. Gitu. Oke. Nah itu dari pandangan gue sih. Iya. Gue juga ngeliatnya hal yang sama sebenarnya, kayak gimana kita bisa apa ya? Karena Indian sometimes bisa jadi sangat silo di divisi masing-masing karena mereka udah ada matrix yang di-assign kan, dan it's actually good ya karena mereka fokus gitu kan, mereka semua dikejar gitu. Dan harus ada memang. Betul. Cuman kayaknya tetap harus ada istilahnya namanya join KR gitu ya, atau join key results atau KPI, di mana dia juga kan responsibility atas kelakuannya dia ini bisa berkonsekuensi jelek juga ke departemen lain gitu. Nah itu yang sekarang, karena kita sekarang ngeliatnya banyak sifatnya lebih very ya mereka fokus oriented, tapi in the end malah jadi sacrificing di other teams gitu kan. Nah itu yang I think that's the biggest homework lah ya kalau kita ngomongin di level chief masing-masing gitu ya, untuk bisa saling membagi concern masing-masingnya sehingga bisa di-cascade down ke timnya juga dan bisa diimplementasikan juga di lapangan gitu. Karena seringkali kita ngomong di level management levelnya atau di leadership levelnya itu udah align gitu ya. Tapi seringkali juga kita ngelihat cascade ke bawahnya nih di operationsnya ya berantakan lah istilahnya gitu. Karena apalagi kita grow getting bigger and bigger ya. Nah itu gitu menurut gua sih jadi salah satu poin utama sih. Jadi how do we drive the values down dan bisa make sure implementation-nya tuh terkontrol juga sih. Gitu. Betul. Jadi pastinya itu akan terjadi setiap hari lah ya. Jadi mereka tuh look up banget terutama ke manajemen gitu. Lihat kalau manajemennya sendiri kayak berantem gitu, menting GP masing-masing, pasti di bawah berantakan gitu. Kalau di atas aja udah memang oke satu suara gitu, itu pun di bawah kita masih berusaha lah ya. Setiap hari kayaknya 50% dari pekerjaan kita problem solving, 40%-nya itu adalah menyelesaikan persisian ini gitu ya. 10%-nya baru kerjain kerjaan kita gitu. Betul. Yeah, I think that's the beauty of being in our position sekali ya. Jadi kayak nggak ada pekerjaan yang sama setiap harinya. Jadi mungkin kayak kalau ada bingung sebenarnya ngapain sih chief level gitu ya, apalagi di SaaS gitu kan, for some industries yang mungkin belum terlalu well known gitu ya. Kan kita ngomongin teknologi as a service gitu kan, software as a service gitu kan. Menurut lo gimana San? Kayak if you compare being a chief level di SaaS sama sebelum mungkin lo jadi leaders juga ya di FMCG atau di conventional companies yang mungkin lebih mature prosesnya gitu ya. What's the main difference, San? Nah, perbedaan paling besarnya itu adalah waktu di corporate itu karena mereka sudah terbentuk fundamental yang mungkin 10-20 tahun bahkan udah ada 50 tahun gitu yang misalnya culture-nya udah fit banget. Terus kemudian secara produk itu udah well known lah di masyarakat gitu. Jadi mereka bisa dibilang kayak growth ya setiap tahun tuh ya 10-20 udah biasa. Jadi terus kemudian bisa lihat history bedanya. Historinya udah matang gitu. Nah, begitu masuk ke startup, mau dilihat historinya apa gitu. Historinya nggak ada gitu. Dan kalau kita lihat history, wah kita udah dicoret dari investor gitu. Udah dicoret, ini nggak bakal diinvest gitu. Karena ya historinya segitu ya as you know lah ya, growth-nya di startup itu ya berkali-kali lipat gitu ya. Nah ini yang perbedaannya, perubahan di startup itu cepat banget. Cepat banget dalam artian juga memang tadi balik lagi yang gue bilang harus lincah gitu. Dan kita udah menghadapi fase di mana setelah merger gitu ya. Kemudian si COVID ini datang gitu situasinya. Ini situasi yang memang udah startup itu harus cepat banget berubahnya, ditambah COVID ini harus berpikir kerasnya lebih cepat lagi gitu. Gue ingat banget waktu di masa-masa COVID ya. Wah itu harus lincahnya super lincah banget gitu. Betul. 2 minggu aja berubah. 2 minggu berubah gitu. Kayak kita nggak tahu future gimana gitu. Tapi benar harus liatin market. Terus kita harus loncat dari satu industri ke industri lain. Analisa bisa berubah-berubah. Nah ini yang membuat si startup ini sangat dinamis banget. Nah itu perbedaannya sih. Jadi kebanyakan waktu orang corporate pindah ke startup, kalau gue lihat based on my experience juga gitu ya, itu kesulitannya adalah bahwa loh kok berubah lagi sih? Sebenarnya bukan berubah sih, tapi kita mencoba menyesuaikan karena kita butuh cepat banget. Jadi seakan-akan berubahnya cepat. Karena marketnya sendiri sebenarnya berubahnya cepat juga. Banget. Betul. Edukasinya juga cepat. Betul.
bicara tentang startup, tentang SaaS itu bicara kalau di fasenya Indonesia sekarang adalah bagaimana mengedukasi market juga. Nah, edukasi market itu unik gitu. Dulu mungkin awal-awal kita akan masuknya sebagian besar adalah di tech company. Gampang lah dikenalnya. Tapi makin lama makin gede, lu harus mengedukasi ya satu Indonesia ini. Nah, kita udah masuk ke level-level yang memang corporate company yang mungkin sebelumnya belum ketat sama ya bahkan SEO, SEM dan lainnya, harus punya cara lain gitu. Nah, gimana sih temuin cara lain itu? Nah, gue selalu punya prinsip gini, kalau mau temuin cara lain tuh bagaimana bukan menempatkan kursinya di tempat kita gitu. Tapi bagaimana menempatkan kursi di market yang kita mau tuju. Dari sana itu kita berpikir, bertindak, coba menganalisa bagaimana mereka bertindak, berpikir dari kursinya mereka. Nah, dari situ kita bisa konekin tuh. Nah, karena kadang-kadang jalannya mereka di sini, jalannya kita di sini, nah kita yang mesti nyamperin sih. Gitu. Nggak bisa yang kita, oke, gue cuma mau begini. Gitu. Betul. Nah, itu kebanyakan kalau di corporate begitu. Nah, kalau di startup itu memang lu harus lincah masuk sampai dengan target yang kita tuju. Nah, itu menariknya. Jadi ya nggak akan pernah bosen sih sebenarnya. Karena I think interesting yang you brought during COVID period gitu ya. I remember juga waktu itu kita sempat ada call a few times gitu ya, kayak kita strateginya apa nih, ada campaign A gitu ya. Betul. Tapi campaign A-nya actually pas udah lihat 2 minggu nggak ada hasilnya gitu kan, rubah lagi. Iya. Menurut gue juga the beauty of startup adalah kita bisa langsung implement ya. Jadi mungkin ya ada plus minusnya lah ya. Kita implementasi bisa langsung, tapi memang iterations-nya itu banyak sekali yang ada beberapa bad impact juga, kita harus beresin di belakang gitu kan. Ya itu mungkin part of the consequences-nya gitu kan. Nah, kalau kita ngomongin SaaS gitu ya, San ya, kita ngomongkan kalau di startup space gitu ya, B2C kan seen as more lucrative sama lebih seksi gitu ya. Kalau ngomongin B2B, banyak yang bilang ya marketnya limited gitu kan, dan juga adoption-nya juga nggak terlalu bagus gitu so far gitu kan. Tapi we kind of prove them wrong in a sense that actually kita grow lumayan healthy gitu kan, dan actually banyak bisnis yang actually udah melek juga nih teknologi gitu kan. Dan once they realize the value, they actually adopt us quite consistently juga gitu ya, retentionnya bagus gitu kan. Nah, menurut lo apa nih evolusinya nih SaaS di the next kayak 2 to 3 years di Indonesia gitu? Karena kan mungkin it's just started gitu kan, kayak kita baru ngomongin ya apa ya, mereka baru mulai melek nih mama SaaS gitu kan, banyak usaha-usaha gitu ya. Kalau menurut lo gimana, San? 2-3 tahun ke depan di Indonesia 2-3 tahun ke depan ya. Seperti apa tuh? Nah, ini balik lagi the beauty of SaaS ya, bukan startup. The beauty of SaaS yang banyak kan mungkin B2B, tapi nanti kita juga bisa mainnya B2B2C gitu, ujung-ujungnya customer gitu. Nah, the beauty-nya adalah memang pergerakan naiknya, walaupun kita lihatnya ya kita yang jalani ya growth-nya juga wow gitu ya. Tapi kalau dibandingin B2C mungkin B2C lebih wow gitu. Tapi once di SaaS itu udah dapet ke marketnya, udah masuk penetrasinya ke market itu lebih loyal. Karena ini bicara tentang B2B gitu. Kalau B2C itu bisa kita bilang cost of switching-nya rendah lah. Ya, kalau B2B cost of switching-nya lumayan tinggi gitu. Jadi orang lebih loyal gitu. Kalau yang B2C itu kan benar-benar tinggal dikasih promo dikit, ya tinggal pindah gitu. Segampang install aplikasi aja tinggal pindah gitu. Nah, kalau di B2B ini, gue bilang agak sedikit, kalau apalagi yang itu ya, your part gitu ya, yang memang jagain customer gitu. Kalau customer-nya udah satisfied, udah puas segala macam, nah itu bakal the beauty-nya adalah itu akan bertahan gitu. Jadi setiap tahun. Nah, kalau 2-3 tahun ini, gue cukup confidence ya sebenarnya untuk di market Indonesia terutama. Kayak waktu kita nengok ke belakang 2-3 tahun ke belakang, itu mungkin kita banyak edukasi gitu. Banyak yang mungkin old company atau yang lebih konservatif itu belum melek gitu. Nah, sekarang ini kalau di titik sekarang udah mulai melek gitu. Nah, 2-3 tahun ini menurut gue titik krusial kalau SaaS-nya bisa lewatin winter tech ini, itu adalah bahwa akan growth-nya lebih gede lagi ya. Karena benar-benar orang udah melek, terus kemudian biasa kan kalau di SaaS itu orang gains-nya adalah mengenai cloud gimana sih segala macam. Nah, itu udah betul. Dan sekarang kayaknya di Indonesia juga secara infrastruktur sendiri udah didukung banget gitu. Banyak juga pemain-pemain yang secara cloud sendiri masuk ke Indonesia gitu. Artinya itu salah satu pertanda juga bahwa marketnya mulai jadi seksi gitu. Tapi seksinya mungkin bukan yang kayak B2C yang cepat banget gitu. Perlahan tapi pasti lah. Karena penetrasinya lebih sulit, tapi sekalinya udah masuk lebih loyal gitu. Betul, lebih loyal. Jadi 2-3 tahun ini menurut gua akan growth-nya lumayan tinggi lah ya. Dan market untuk SaaS sendiri kalau kita berkaca kepada di US gitu. After B2C sebenarnya B2B yang lagi hype-hype-nya gitu ya. Di Indonesia kan biasa agak sedikit mundur sedikit lah ya. Betul. This is time for SaaS sih.
Gue bilang 2-3 tahun dari sekarang. Ya, kalau gue juga mungkin additional thoughts from my end gitu ya. Kalau gue ngeliat sekarang in the past 2 years kita look back in the past 2 years itu banyak yang lebih ke operational SaaS gitu ya, kita ngelihatnya sifatnya lebih kayak operational HR, misalnya payroll management, terus bookkeeping gitu ya. I think in the next 2 to 3 gue juga ngeliat akan lumayan banyak nih yang masuknya lebih ke strategic software gitu ya, kayak ngomongin kalau di HR lebih ke strategic management, talent management, terus kalau ngomongin accounting lebih sifatnya lebih kayak forecasting, for example gitu ya. Jadi mungkin itu jadi area yang mungkin jadi lumayan menarik. Cuman memang kalau kita ngelihat SaaS ini kan sudah banyak yang mature player dari luar gitu ya. Nah, gimana kita bisa actually nge-localize that supaya lebih relevan juga untuk local market gitu. Karena mau se uniform apapun itu, kalau gue ngeliat di market Indo ini lebih banyak yang butuh personalized gitu. Karena butuh lebih diedukasinya beda. Even industri yang beda pun butuh edukasi yang beda juga gitu. Tadi yang lo bilang ada beberapa yang udah melek terkait dengan digital ads gitu. Tapi beberapa conventional companies mungkin lebih komunitas gitu kan. Itu juga cara yang beda kan sebenarnya. Masuk setiap industri udah beda lagi. Iya betul. Jadi kayak ngomongnya industri naratifnya beda-beda nih untuk setiap verticals gitu kan. Nah itu yang menjadi lumayan dynamic dan jadi challenging dan menarik sebenarnya kalau menurut gua secara market. Jadi kalau kita ngomongin B2C itu kan memang dari sisi marketnya memang sangat luas dan mungkin bisa dibilang infinity gitu ya potensialnya. B2B itu memang constraints, limited. Tapi kita ngelihat kalau kita bisa capture the right verticals, the right markets gitu ya, itu expansion approach itu besar banget juga gitu. Nah itu yang actually how do we capture and go to the right market sih, mungkin yang jadi PR besar buat kita gitu ya 2 tahun 3 tahun ke depan gitu. Dan jangan lupa customer yang udah ada di kita itu juga memang nantinya adalah akan dibangun adalah sebuah ekosistem gitu. Makin gede gitu. I think makanya juga roles terbesar gua adalah sebenarnya gimana bisa make sure the loyalty the loyalty of the customers dan mereka bisa dapetin ROI-nya dari investing di our systems gitu kan, dan make sure kalau ini bisa juga relevan to their future strategy gitu, karena banyak juga mungkin company-company yang baru operate on operational level, belum ngomongin strategis. Nah pada saat mereka udah moving to strategic level, kita bisa bantu mereka juga tuh, karena kita sudah punya solusinya di situ gitu. Jadi kita gimana bisa grow with the customers juga. Jadi selain acquiring new customers, kita juga expanding the base existing dengan cara nambahin solusi yang relevan buat mereka gitu sih. Kayaknya next ke depannya itu banyak akan pelayanannya lebih ke arah memang bukan sekedar report, bukan sekedar laporan, tapi adalah berupa the suggestion. Betul. Udah ada AI-nya. Prescriptive lah ya, prescriptive. Jadi nggak cuma kayak descriptive aja nih, ada apa ya, misalnya kayak yang telat sekian, tapi apa nih mesti dilakuin sama company-nya gitu kan. Jadi perjalanan SaaS masih panjang lah ya, tapi menarik gitu. Karena menariknya akan terus ke arah yang memang buat company, buat customer itu juga akan sangat membantu untuk power their growth. Betul. I think that's kind of conclude our discussion kali ya, San. Jadi kalau gue coba summarize juga tadi ya I think terkait dengan corporates versus startup, kita start dari situ ya. Gimana kita ngelihat corporates itu ya is actually lebih mature, tapi istilahnya lebih rigid gitu ya secara overall ecosystemnya gitu. Sedangkan kalau startup itu ya lebih agile, lebih lincah di mungkin bahasa lo gitu ya. Tapi kita bisa ngelihat ya perlu ada fundamentalnya juga as we grow gitu, karena kalau enggak ya it will break. That's what's happening in the winter tech yang kita hadapin sekarang ini gitu kan. Terus kalau ngomongin SaaS secara industri gitu ya, kalau kita ngelihat kita punya view yang sama, kita melihat is actually only the beginning gitu for SaaS industries. Kita ngelihat forecastnya in the future will be very sexy and challenging juga gitu at the same time. Nah itu yang buat kenapa kita bisa tahan segini lama juga ya di Mekari. Itu udah 6 tahun, gue udah 4 tahun, tuh biasa buat gue it's one of the longest tenure in one company so far gitu. Buat gue juga kayaknya yang terlama ya. Jadi kayak itu menunjukkan convictions kita for the industry and the company in specific gitu ya. So I think teman-teman kita wrap up ya sesi hari ini. I think it's very interesting discussions gitu ya. Gue sama Sandi coba bahas terkait dengan working in SaaS, being a chief level in SaaS, sama juga SaaS industry in general gitu ya. If you have any feedback, misalnya ada comments atau yang poin-poin topik apa lagi nih yang bisa kita bahas di Dear Mekari Podcast, feel free to reach us out juga gitu ya, through comments atau contact our team juga gitu. So I think that's a wrap, San. Yes. We can conclude the sessions ya. Nah teman-teman, kalau podcast ini memberikan insight yang sangat baik, kalian boleh share ke teman-teman kalian, rekan kerja kalian, dan keluarga. Dan jangan lupa untuk posting podcast ini, share di Instagram story kalian dengan tag @mekari.com menggunakan hashtag Dear Mekari.
by the way juga untuk kalau teman-teman punya cerita, punya hal-hal yang mau disampaikan untuk memberikan masukan ke materi berikutnya di podcast Dear Mekari, kalian boleh langsung sampaikan di @mekarikom. Okay, thank you Sandy for the Yes. final remarks. So I think we're gonna see you guys in the next podcast ya. Thank you semuanya. Bye. Bye.